Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang algoritma prediksi dengan menggunakan jenis linear regression. Nah, di sini saya sendiri Muhammad Rehan dengan NIM 2106019, kemudian ada Murni Lestari Rahmi dengan NIM 2106035, dan ada Wahyu Bunyamin dengan NIM 2106064. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma prediksi dan jenisnya. Nah, algoritma prediksi adalah algoritma yang digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel berdasarkan nilai dari variabel lainnya. Algoritma ini tergolong pada algoritma supervised learning dalam data science. Terdapat beberapa jenis algoritma prediksi, diantaranya adalah linear regression, decision tree, random forest, k-means, dan Prophet. Kemudian pengertian dari linear regression itu tersendiri adalah algoritma yang menggunakan prinsip regresi untuk membuat model prediksi untuk target variabel berdasarkan dari variabel bebasnya. Jenis algoritma ini sering digunakan untuk mencari hubungan antara variabel-variabel yang ada dan prediksinya, sehingga pada linear regression ditunjukkan untuk melakukan prediksi pada variabel terkait. Contohnya Y berdasarkan variabel bebas yang diberikan kepada variabel X. Hasil akhirnya berupa hubungan linear antara variabel input X dengan variabel input Y. Nah, kemudian ada alasan kelompok kami membawa algoritma prediksi dengan jenis linear regression akan dijelaskan oleh saudari Murni. Baik, saya Murni Lestari Rahmi dengan NIM 2106035. Di sini saya akan menjelaskan alasan kami memilih algoritma ini. Yang pertama, alasan kami yaitu sederhana dan mudah digunakan. Jadi regresi linear ini dianggap sederhana karena algoritma ini bekerja dengan hubungan yang linear. Kemudian parameternya juga sedikit. Kemudian memberikan koefisien yang terukur dan mudah diimplementasikan. Namun, walaupun dikatakan sederhana, algoritma linear regression ini tetap menghasilkan insight yang powerful. Kemudian alasan yang kedua yaitu bersifat interpretatif. Maksudnya, koefisien regresi linear ini memberikan informasi secara langsung tentang kolerasi atau hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Jadi kita dapat mengetahui besarnya pengaruh secara kuantitatif setiap variabel bebas apabila pengaruh variabel dianggap konstan dan dapat menganalisis dengan menggunakan beberapa variabel bebas sehingga hasil yang didapatkannya lebih akurat. Kemudian alasan yang terakhir adalah komputasinya yang cukup efisien. Jadi algoritma regresi linear ini relatif cukup cepat komputasinya bahkan untuk dataset yang besar. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Bunyamin. Baik, terima kasih Saudari Murni Lestari. Di sini saya akan melanjutkan di mana mengenai manfaat dan tujuan menggunakan algoritma prediksi yaitu dari linear regression. Adapun manfaatnya itu ialah yang pertama, memprediksi nilai target dari data baru, di mana linear regression ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai target dari data baru berdasarkan nilai dari beberapa variabel input. Misalnya, regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan ukuran rumah, jumlah kamar, dan lokasi rumah. Kemudian, manfaat yang kedua ialah mengetahui hubungan antara variabel-variabel. Nah, linear regression ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel. Misalnya, regresi linear dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara harga rumah dan ukuran rumah. Kemudian yang terakhir, membantu dalam mengambil keputusan. Prediksi yang dihasilkan oleh regresi linear dapat digunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan. Misalnya, prediksi harga rumah dapat digunakan oleh agen real estate untuk menentukan harga jual rumah. Selanjutnya adalah tujuan, di mana tujuan dari algoritma prediksi ialah untuk membangun model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai target dari data baru. Model matematis ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti yang sudah disebutkan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai algoritma prediksi menggunakan linear regression. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.